Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Apa yang harus dilakukan ketika kita suka sama seseorang, tapi kita sendiri belum siap buat menikah? Belum siapnya gimana maksudnya? Ya mungkin belum siap secara mental, masih ada ketakutan, keraguan, atau belum siap ekonomi misalnya. Ya, pertama kan gini, orang kalau suka sama seseorang, ada kemungkinan cuma sekedar suka biasa aja, ada yang tujuannya mau menikahi gitu ya. Ingin memiliki lah ya, ingin memiliki, ingin menikahi. Ya kalau sudah suka dengan seseorang, terus kita bicara aja sama dia dulu, bahwa saya suka gitu loh. Kalau kamu merasa belum siap misalnya, kenapa sebabnya harus bicarakan aja sama dia. Maksudnya ngomong gitu ya, datang terus habisnya ngomong, saya sebenarnya ingin menikah, tapi saya belum siap. Ya, karena kenapa gitu. iya, mungkin nanti dia bisa mendorong, memberikan spirit kan. Kalau sudah suka sama seseorang ya bagaimanapun ya harus diusahakan menikah aja. Kalau enggak nanti takutnya jadi maksiat nanti. Kalau misalnya belum siapnya secara mental gimana? Kebanyakan sebenarnya nanyain perempuan sih sebenarnya. Suka tapi dia belum siap gitu ya. Ya kalau perempuan kan secara adat kita itu kan perempuan tidak memulai untuk menyatakan itu kan. Kecuali kalau dia lihat memang kayaknya si prianya ini suka sama dia, nah dia suka juga, baru dia ngomong. Tapi kalau misalnya tidak yakin, ya jangan. Karena adat di kita ini masih pegang adat bahwa perempuan itu tidak boleh agresif kan gitu. Ya kalau kita berpikir juga bahwa dia ini suka, kira-kira dia kayaknya dia suka juga sama saya gitu, ya ngomong tidak apa-apa. Tapi saya belum siap menikah karena apa gitu kan. Oke. Tapi banyak yang berpendapat juga bahwa dorongan pasangan gitu untuk ingin menikah itu katanya bikin jadi lebih semangat gitu, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Bisa aja begitu, iya. Tadinya masih ragu-ragu, ketika didorong berarti dia semangat juga kan. Dia semangat, kita semangat, bisa saling mendorong sehingga jadi terwujud. Ya kalau memang serius mau menikah ya dibicarakan terbuka aja ya, bisa berpura-pura gitu. Iya, karena kalau enggak ya dia jangan main-mainkan orang juga kan. Ada seorang wanita yang menanyakan, gimana sih ya caranya bisa percaya sama cowok? Percaya sama cowok itu kan biasanya orang tidak percaya itu karena terlalu banyak lihat pengkhianatan misalnya atau apa gitulah, ya kan, atau hal-hal yang tidak nyaman lah, sehingga dia tidak bisa percaya. Atau dia terlalu banyak membaca buku, konten atau apa yang menyebabkan dia merasa ragu-ragu kan. Wah, jangan-jangan nih awalnya kelihatannya bagus tapi nanti ternyata dia tidak benar, suka main tangan misalnya atau apa karena cerita-cerita itu kan, pengaruh-pengaruh itu. Orang itu harus nomor satu bersiap diri dulu, orang mau menikah itu kan, harus bersiap diri. Kemudian orang untuk bisa percaya kepada orang lain kan harus melihat orang itu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kan kadang-kadang orang tidak bisa percaya itu karena setiap kali dia dapat ada kekurangannya. Begitu ditemukan kekurangannya langsung dia konsentrasi ke kekurangan itu. Jadi tidak menilai orang secara keseluruhan. Setiap ketemu orang dia konsentrasi di kekurangan orang itu sehingga dia tidak bisa menerima semua. Jadi harusnya gimana kalau misalnya kita melihat ada kekurangan gitu? Ya ada kekurangannya bisa kita toleransi tidak? Kalau kekurangannya tidak bisa ditolerir, ya sudah. Kalau bisa ditolerir ya bismillah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Berarti intinya kita melihat orang itu harus secara keseluruhan gitu ya? Secara utuh, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Setiap orang ada kekurangannya. Jadi berarti kita harus merubah mindset kita dulu dong pertama. Pemikiran kita bahwa ya setiap orang ini tidak ada yang sempurna gitu. Jadi sedikit-sedikit, kalau zaman sekarang bilangnya red flag katanya. Karena zaman sekarang bilangnya red flag gitu. Terlalu banyak hal-hal yang dijadikan pertimbangan yang terlalu serius gitu. Kadang-kadang mungkin kesalahan kecil aja dia merasa wah ini dikembangkan. Buat saya ini prinsip ini kadang-kadang. Itu kamu kalau udah ketemu orang yang selalu bicara buat saya ini prinsip, wah sudah. Repot ya. Dia berarti dia mau cari yang perfect. Oh, yang sempurna. Nah, kalau dia carinya yang sempurna, maka ya dia tidak akan ketemu selamanya. Karena manusia pasti ada kekurangannya. Tinggal kekurangan itu bisa ditolerir enggak? Kalau bisa ditolerir, ya sudah. Ketika orang tua mau menikah lagi, apakah butuh restu dari anak? Tidak. Cuma dia harus mempertimbangkan anak-anaknya. Ya, jadi artinya mempertimbangkan anak-anaknya nanti kalau saya menikah. Ini kan artinya menikah lagi. Sudah punya istri.
mau nambah istri lagi, apa istrinya meninggal Ya atau mungkin meninggal atau cerai gitu. oh ya kalau itu ya kalau anak-anak masih kecil-kecil tidak perlu. Kalau anaknya sudah dewasa? Kalau anaknya sudah dewasa ya harus diajak ngomong. Kalau karena cerai meninggal atau cerai hidup gitu ya. Kalau misalnya orang istrinya meninggal terus dia mau menikah lagi atau suaminya meninggal bisa juga kan? Istrinya mau menikah lagi. Ya bicarakan sama anak-anaknya harus, apalagi kalau anaknya sudah dewasa. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil ya tidak perlu, karena anak kecil tidak bisa diajak untuk mempertimbangkan. Tapi perlu minta izin nggak? Izin tidak perlu. Hanya mengajak diskusi aja dan sebagai bahan. Penjelasan, memberikan penjelasan. Izin dari anak tidak perlu. Apapun kasusnya. Iya, tapi anaknya diajak bicara itu mungkin kalau anaknya udah dewasa perlu diajak bicara dan dijelaskan pertimbangannya apa gitu loh. Nanti kalau terima atau tidak terima ya udah. Itu jadikan bahan masukan aja. Iya. Untuk mengambil keputusan. Iya. Kalau misalnya kita udah nikah, kita masih harus biayain orang tua nggak sih? Ya tergantung keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu ya kita punya kewajiban untuk membantu dia sesuai kebutuhan dari orang tua itu kan. Ya kita punya kewajiban untuk menghidupi dia. Seperti ada ceritanya yang ayah pernah dengar, seorang laki-laki itu udah tua, istrinya udah meninggal, anaknya udah menikah semua. Kemudian dia setiap bulan sama anaknya uang 150.000. 150.000 mau buat beli apa? Ya kan? Sementara anaknya di rumah pelihara anjing. Anjing ras yang mahal harganya, pemeliharaannya mahal. Berapa juta satu bulan dia ngeluarkan untuk anjing gitu? Tidak boleh begitu. Harus diutamakan dulu ini. Tapi kalau anaknya susah juga gimana? Sesuai kemampuannya. Sebetulnya kan orang lansia yang tidak mampu itu kan harus ditanggung negara mestinya. Tapi di negara kita kan belum jalan itu seperti itu. Tapi kalau negara tidak menanggung, anaknya tahu orang tuanya kekurangan, ya dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya meskipun minimal, tidak bermewah-mewahan tapi maksimal yang anaknya bisa. Gitu. Iya. Tapi tetap utamain keluarga utama dulu gitu ya. Ya nomor satu keluarga dulu kan. Dan keluarga tidak boleh bermewah-mewahan. Jadi hidup untuk memenuhi kebutuhan aja, kebutuhan keluarga. Terus setelah itu orang tua, kebutuhan orang tua. Habis itu kalau ada sisa dia mau hidup lebih bagus lagi ya boleh aja, enggak apa-apa. Gimana sih caranya mengingatkan suami untuk lebih taat beribadah? Soalnya kan kalau laki-laki kan egonya kan gede tuh biasanya. Mengingatkan suami untuk taat beribadah. Ya kita kasih contoh dong. Misalnya suaminya enggak taat beribadah, istrinya taat, ya lama-lama nanti kan kena pengaruh juga suaminya. Diajak sholat jamaah misalnya, ya kan nanti di akhirat tuh orang jalan sendiri-sendiri. Ya kita batas mengingatkan. Kita tidak bertanggung jawab atas amal orang lain. Sama kayak orang tua sama anaknya juga gitu. Dia harus mengingatkan terus anaknya supaya taat kepada Allah. Tapi dia tidak bertanggung jawab karena nanti di akhirat jalan sendiri, ditimbang sendiri. Gitu loh. Tapi kan pasti kan kalau istri yang baik kan pasti menginginkan nanti saya pengen nanti ketemu dengan suami saya di surga gitu. Banyak orang bilang begitu. Ya nanti kalau sudah di akhirat tidak ingat lagi. Tidak ingat, orang masing-masing ingat dengan dirinya sendiri-sendiri, berjuang. Berharap boleh. Nanti kalau sudah di akhirat orang jalan sibuk memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Kecuali orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang soleh yang bisa menarik anaknya, bisa menarik istrinya. Ya kan, maka dia ketika dia masuk ke surga dia minta sama Allah, saya minta anak istri saya semua dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Ya Allah, istri itu bisa juga minta sama Allah nanti. Bisa aja, istri yang soleha gitu kan. Karena laki-laki kadang-kadang kan harga diri buat dia lebih penting daripada yang lain-lain gitu kan. Nah jadi jangan kita, kan kadang-kadang ayah pernah dengar juga sama istrinya dibawakan buku-buku agama, ini dikasih, ini dibaca nih. Nah dia bisa tersinggung nanti. Oh gitu. Nah tapi diajak kepada kebaikan, diajak pengajian misalnya. Jadi ada ustadz yang bisa menasihati dia. Itu pun tidak usah secara khusus dikasih tahu ustadznya, tolong ustadz nasihati suami saya tidak pernah sholat misalnya. Ya, itu ada tuh begitu tuh. Nah ya nanti itu malah jadi negatif efeknya. Gitulah, itu secara sederhana bisa dikatakan seperti itu. Karena nasihat yang paling baik itu adalah memberikan contoh, bukan lesan ngomong. Hati-hati nanti masuk neraka ini itu, wah makin nanti rame berantem tiap hari kan repot. Dan nggak akan didengar juga ya. Nggak akan didengar, nggak akan berhasil, malah membawa malapetaka di dalam rumah tangga. Kejahatan yang kita lakukan secara tidak sengaja itu kan tidak dihitung sebagai dosa. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau misalnya kita melakukan kebaikan yang tidak kita sengaja, itu dihitung sebagai pahala apa enggak ya? Ya dihitung sebagai pahala. Gitu ya? Kok bisa gitu?
Itulah kelebihannya Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini buktinya. Jadi orang kalau mau melakukan kejahatan baru niat aja. Habis itu dia tidak lakukan. Itu tidak apa-apa, tidak dapat dosa dia. Tapi kalau orang mau berbuat kebaikan baru niat aja sudah dapat pahala dia. Apalagi setelah niat itu dikerjakan, pahalanya lebih besar. Makanya banyak orang-orang yang misalnya ya, orang melakukan kebaikan-kebaikan dia tidak tahu bahwa itu kebaikan yang punya nilai tinggi di hadapan Allah. Kemudian oleh Nabi SAW dijelaskan kepada sahabat, ini orang ini ahli surga misalnya. Habis itu para sahabat kan bertanya kan, duh orang ini kayaknya ibadahnya biasa-biasa aja kok bisa ahli surga. Terus ditanya dia, apa perbuatan baik yang kamu lakukan sehingga Rasulullah mengatakan kamu ahli surga? Wah saya tidak tahu, saya kayaknya biasa-biasa aja. Coba kamu ceritakan aktivitasmu sehari-hari. Dia ceritakan ini. Terus dia, oh sahabat tahu, berarti mungkin ini maksudnya. Nah ditanyakan ke Nabi kan, betul itu. Jadi dia tidak tahu bahwa itu ternyata pahalanya besar. Apa yang dilakukan emang? Sebelum dia melakukan ini dia dulang ibunya dulu karena ibunya sakit. Kan dia merasa itu nganggapnya itu biasa aja. Rutin ya? Rutinitas dan biasa lah. Ya saya kan pengen dia supaya bisa makan saya dulang misalnya gitu. Ternyata itu pahalanya berlipat-lipat gitu kan. Atau misalnya orang membangun masjid untuk supaya orang bisa sholat. Tapi ternyata ada yang bisa tinggal di situ juga. Misalnya memberi tempat peristirahatan. Ya boleh, asal jangan malah bikin kotor. Kan ada orang yang mengatakan bahwa oh ya masjid itu bisa juga untuk tidur, untuk istirahat. Ya boleh, tapi jagalah kebersihannya. Tapi maksudnya orang yang membangun masjid itu dapat pahala dari situ juga. Dapat pahala, iya. Padahal niatnya untuk orang sholat gitu kan. Iya. Dia nggak terfikirkan ada fungsi lain misalnya gitu. Iya.